Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rohayati, nomor induk mahasiswa 86207191700015. Kelas 6A, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani, MM. Saya akan memaparkan simulasi anak dengan judul upaya meningkatkan kerjasama anak usia 4-5 tahun melalui permainan balok di TK Islam Nurul Aulia, Cimanggis, Depok. Program studi pendidikan anak usia dini Universitas Pancasakti Bekasi tahun 2021. Bab yang pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah kerjasama merupakan salah satu kepribadian yang harus dimiliki setiap orang, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Tanpa kemampuan bekerja sama dengan orang lain akan mempersulit seseorang dalam bermain. Aspek bekerja sama di TK Islam Nurul Aulia belum begitu baik. Anak-anak usia 4-5 tahun yang pada umumnya anak pertama dan baru masuk di taman kanak-kanak masih memiliki sifat individualisme yang tinggi, sehingga masih senang bermain seorang diri. Anak-anak masih sulit bekerja sama, kadangkala terjadi pertengkaran memperebutkan alat bermain. Lemahnya kerjasama anak disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu faktor utamanya adalah kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan anak untuk terbiasa bekerja satu dengan yang lainnya. Identifikasi masalah. Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat diidentifikasikan masalah dan penyebab antara lain sebagai berikut. Yang A, masih banyaknya anak yang kurang dapat bekerja sama disebabkan oleh kurangnya guru dalam memberikan kegiatan yang berkesempatan untuk bekerja sama. B, kurangnya guru menguasai cara dan pendekatan dalam membantu anak agar dapat bekerja sama. Yang C-nya, kurangnya guru memanfaatkan alat peraga yang bersedia, yaitu balok, dalam membantu anak untuk dapat bekerja sama. Bab yang kedua, kajian pustaka. Teori tentang kerjasama. Kerjasama merupakan sebuah kelompok atau memutuskan kapan, bagaimana, dan dengan siapa mereka bermain. Sebagian besar anak kecil menyenangi permainan balok berada dalam usia 4-5 tahun. Ciri-ciri anak yang bekerja sama yaitu saling membantu satu dengan yang lainnya dalam permainan balok. Cara menumbuhkan kerjasama antara anak-anak dengan memberikan rangsangan kepada anak tersebut. Perkembangan kerjasama anak 4-5 tahun dapat meningkatkan kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Yang B, teori tentang bermain balok. Balok kayu adalah kebutuhan yang alami untuk anak kecil, karena balok-balok itu halus, keras, dan simetris. Anak-anak menyukai karakter fisik dari balok-balok tersebut. Mereka suka untuk menyentuhnya, mengusapnya, dan memukul balok-balok itu, berseni untuk mendengar suara. Balok kayu adalah permainan material yang mengajak anak-anak untuk menciptakan sesuatu yang diinginkannya. Dalam bermain balok, tidak ada cara yang benar atau salah satu menciptakan sesuatu dengan balok-balok itu. Anak-anak dapat membuatnya semau mereka. Biasanya, anak memulai dengan sebuah ide apa yang mereka ingin buat. Kemudian, desain 3 dimensi ini berkembang.
sesuai bagaimana anak-anak menempatkan balok bersama secara acak atau dengan pola, seperti seni lainnya. Kreasi anak-anak yang dihasilkan dari balok-balok tersebut sering mengingatkan mereka pada apa yang pernah mereka lihat. Jadi mereka mulai untuk menanamkan apa yang mereka ciptakan, rumah, jala, atau pesawat roket. Bab yang ketiga, metodologi penelitian. A. Tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di TK Islam Nurul Aulia yang beralamat di Jalan Prof. Lapan Pane, Gang Haji Marta nomor 54, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Penelitian memilih tempat tersebut karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah biaya, waktu, dan keberadaan subjek penelitian memudahkan peneliti dalam memperoleh data serta lokasi penelitian yang mudah dijangkau. B. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk upaya meningkatkan kerjasama anak usia 4-5 tahun melalui permainan balok di Taman Kanak-kanak Islam Nurul Aulia. C. Teknik penelitian. Yang pertama, observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan pengambilan data untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Efek dari suatu intervensi terus dimonitor secara relektif. Suharsimi Arikonto dengan kawan-kawan. Observasi dilakukan dengan format checklist. Alat ini berisikan serangkaian daftar kejadian penting yang akan diamati ketika pengamatan berlangsung. Peneliti secara objektif memilih dengan cepat dan memberi tanda cek pada daftar kejadian. Observasi dilakukan pada siswa untuk mengetahui kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, observasi juga dilakukan pada guru untuk mengetahui kinerja guru dalam pembelajaran. Observasi dilaksanakan pada setiap pertemuan siklus 1 dan siklus 2. Sedangkan yang kedua adalah wawancara. Susan Steinbeck dalam Sugiono mengemukakan bahwa interviewing Freude the researcher aiming for gain the fair understanding of how the artifacts interpret or. Jadi, dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasian dalam menginterpretasikan situasi dalam fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Yang ketiga adalah tes. Tes yang dilakukan mengukur peningkatan kerjasama anak. Tes dilakukan berdasarkan aspek-aspek untuk menilai kemampuan bekerja sama, yaitu cara, metode, bermain. Tes diberikan kepada kelompok A di TK Islam Nurul Aulia pada setiap pertemuan siklus 1 dan siklus 2. Yang keempat, dokumen. Dokumen menurut Guba dan Linskeon dalam Lexi Moeloeng ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam penelitian menggunakan dokumen resmi. Dokumen digunakan untuk menjaring data awal yang berupa daftar nilai kerjasama anak melalui permainan balok. Untuk mengetahui perkembangan siswa, dokumen yang digunakan berupa foto proses pembelajaran dan hasil evaluasi siswa. Terima kasih. Simulasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.